Hai, perkenalkan nama saya Grace Wani dari kelas 11 IPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sel punca. Sel punca berasal dari kata punca yang berarti awal mula. Sel punca merupakan sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Sel punca sudah ada sejak awal kehidupan atau saat embrio. Karakteristik sel punca. Yang pertama, belum berdiferensiasi sehingga belum memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik layaknya sel-sel lain yang menyusun organ tubuh. Yang kedua, mampu memperbanyak diri, yaitu dengan cara bereplikasi untuk menghasilkan sel-sel berkarakteristik sama dengan sel hidupnya. Yang ketiga, dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Jenis-jenis sel punca. Yang pertama ada sel punca embrionik. Sel punca embrionik yang didapatkan saat perkembangan individu masih berada di dalam tahap embrio. Sel punca embrionik bersifat pluripotent. Yang kedua ada sel punca dewasa. Sel punca dewasa adalah sel punca yang ditemukan oleh di antara sel-sel lainnya yang telah berdiferensiasi dalam satu jaringan dewasa. Kemampuan berdiferensiasi sel punca dewasa lebih rendah dibandingkan dengan sel punca embrionik. Contoh sel punca dewasa. Yang pertama ada sel punca hematopoietik. Yang kedua ada sel punca jaringan saraf. Yang ketiga ada sel punca jaringan kulit. Yang keempat ada sel punca mesenkimal. Yang terakhir ada sel punca jantung. Potensi sel punca dalam aplikasi klinis. Sel punca dipercaya dapat menjadi solusi penyakit degeneratif, yaitu kerusakan sel-sel dalam jaringan atau organ. Kerusakan sel-sel tersebut bersifat irreversibel, sehingga obat-obatan yang tersedia pada saat ini hanya dapat memperlambat atau mencegah terjadinya kerusakan jaringan atau organ yang lebih luas. Faktor penyebab keberhasilan sel punca. Yang pertama, dari bagian tubuh mana sel punca diambil. Keberhasilan sel punca yang diambil dari tali pusat umumnya lebih tinggi karena berasal dari individu yang masih muda, yaitu bayi yang baru lahir. Yang kedua, dari siapa sel punca diambil. Jika akan dimanfaatkan untuk keperluan penyembuhan, maka sel punca yang diambil dari diri sendiri adalah sel punca yang paling aktif. Yang ketiga, menolak atau tidaknya sel punca saat ditransplantasi pada tubuh seseorang. Kegunaan dari sel punca. Sel punca memiliki kemampuan untuk membuat dirinya banyak sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang. Sel punca dapat mengobati berbagai penyakit seperti stroke, luka bakar, penyakit jantung, gangguan penglihatan, kanker, dan gangguan pendengaran. Sekian penjelasan saya mengenai sel punca. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.